Nah, siapa yang tahu selanjutnya kita mau ngapain? Ya, betul, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, walaupun kita hanya bisa bertemu secara virtual, tetapi kasih Tuhan tetap ada untuk kakak dan untuk adik-adik yang ada di rumah. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Semuanya ikuti kakak berdoa ya. Mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berilah kami kefokusan untuk dapat mendengarkan firman-Mu secara sungguh-sungguh. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, 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 amin. Aku cari dulu deh. Mana ya? Dompetnya gimana ya? Lumayan nih, ada uang banyak bisa buat jajan. Kakak, tidak boleh mencuri. Mencuri itu tidak baik, kakak. Mencuri itu dosa. Ini uang mama, kakak nggak boleh mencuri. Pasti kamu ini cuma anak kecil ya, kamu nggak tahu apa-apa. Kakak begitu, kakak jahat sama aku. Walaupun aku anak kecil, tapi aku tahu itu dosa. Tuhan pasti marah. Nih ya, kakak tuh udah sering pelayanan di mimbar. Kamu mah nggak tahu apa-apa, udah nggak usah lah. Jangan gitu sama aku. Aduh, adik manis, kenapa kamu menangis? Tadi kakakku kan tadi mencuri uang mama. Terus kan aku nasihatin kakak bilang nggak boleh mencuri. Terus tadi kakak bilang sama aku masih kecil, nggak boleh ngomong kayak gitu. Kamu gak boleh nangis lagi ya. Aku salah ya kakak bilang kayak gitu. Tapi kemarin tuh pas di sekolah minggu, ibu guru bilang sama aku, itu kalau mencuri itu dosa. Bener, mencuri itu emang dosa. Kamu gak salah kalau nasihatin kakakmu. Kamu tuh sudah benar. Walaupun kamu orangnya itu kecil maupun orang yang besar, Tuhan tetap peduli dan mengasihi kita. Nah, seperti yang dikatakan di dalam Matius pasal 18 ayat yang ke-10. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka yang di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga. Jadi Allah peduli pada anak-anak kecil maupun pada kita semua. Kakak punya suatu cerita yang ada di Alkitab tentang Allah peduli pada anak kecil. Pada mau nyaksiin gak nih? Pasti mau dong. Oke, kita saksikan secara bersama-sama. Suatu hari, banyak orang berbondong-bondong pergi untuk menemui Yesus dan murid-muridnya yang telah datang di Yudea. Mari kita bersama-sama ke Yudea. Aku dengar Yesus dan murid-muridnya telah tiba di Yudea. Benarkah Yesus yang hebat itu sudah tiba di Yudea? Iya benar, Yesus yang bisa menyembuhkan orang-orang sakit dan juga yang suka sekali mengajarkan tentang firman Allah. Ayo, kita segera ke sana. Ayo, kita ke Yudea menemui Yesus. Orang-orang itu datang untuk meminta kesembuhan dari Tuhan Yesus. Mereka juga datang untuk mendengarkan ajaran-ajaran firman yang disampaikan olehnya. Di tengah perjalanan, orang-orang itu bertemu dengan ibu-ibu yang sedang bermain dengan anak-anaknya. Hendak kemanakah tuan-tuan ingin pergi? Hai ibu,
kami ingin ke Yudea menemui Tuhan Yesus yang luar biasa itu. Apakah betul Yesus sudah sampai di Yudea? Iya betul Ibu, kami ini ingin segera ke sana bertemu dengan Yesus yang hebat itu. Dia bisa melakukan hal-hal yang ajaib. Dia menyembuhkan orang sakit. Juga dia suka sekali mengajar tentang firman Allah. Dan semua yang dikatakan olehnya pasti terjadi. Hebat sekali ya. Jika begitu, aku akan mengajak keluargaku juga untuk bertemu dengan Yesus. Baiklah Ibu, kami akan melanjutkan perjalanan kami. Baiklah, terima kasih tuan-tuan. Kemudian, para ibu tersebut segera bersiap-siap untuk membawa anak-anak mereka kepada Tuhan Yesus, agar anak-anak mereka bisa dijamah dan diberkati olehnya. Mereka sangat bersemangat dengan sukacita ingin membawa anak-anak mereka kepada Tuhan Yesus. Anak-anakku, mari kita berangkat untuk menemui Yesus. Yesus itu siapa, Ibu? Yesus itu adalah seorang guru yang sangat luar biasa. Yesus itu sangat baik kepada semua orang. Dia suka menceritakan tentang hal-hal yang luar biasa. Dia itu juga sangat sayang kepada anak-anak. Wah, benarkah Ibu? Iya, memang betul. Yesus memang luar biasa. Mari kita ke sana agar kalian bisa didoakan dan dijamah oleh Tuhan Yesus. Aku mau ikut. Aku ingin bertemu Yesus juga. Mari anak-anak kita segera berangkat. Kemudian, tibalah mereka di tempat di mana Yesus dan murid-muridnya berada. Namun, ternyata sudah ada banyak orang yang mendahului mereka. Semua orang ingin bertemu dengan Yesus. Sehingga para ibu dan anak-anak tersebut sangat kesulitan untuk menemui langsung Tuhan Yesus. Bahkan, anak-anak kecil itu mencoba untuk bertemu dengan Yesus dengan berjalan merangkak. Namun, hal tersebut juga tidak berhasil. Wah, ramai sekali tempat ini. Bagaimana kita bisa bertemu dengan Yesus? Iya, ternyata sudah banyak orang di sini. Kita tidak bisa bertemu dengan Yesus. Bagaimana jika kita meminta bantuan kepada para murid agar kita bisa bertemu dengan Yesus? Ide bagus. Baiklah, mari kita menemui murid-murid Yesus. Permisi Tuan, apakah Tuan bisa membantu kami dan anak-anak ini untuk bertemu dengan Yesus? Tidak bisa. Kalian mengapa membawa anak-anak ini ke tempat ini? Mereka pasti akan mengganggu Yesus. Jauhkan mereka dari sini. Pergi saja kalian. Tetapi Tuan, anak-anak ini juga ingin bertemu dengan Yesus. Tuan, tolonglah. Kami ingin bertemu dengan Yesus. Iya Tuan, kami juga mau diberkati oleh Yesus. Kami juga mau mendengar cerita-cerita dari Tuhan Yesus. Tiba-tiba, Yesus mendengar hal tersebut, lalu memanggil mereka dan berkata kepada mereka, Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Janganlah kalian menghalangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Kemudian, anak-anak tersebut dengan sukacita, dengan cepat-cepat datang mendekat kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus membuka tangannya lebar-lebar menerima anak-anak itu. Tuhan Yesus memegang anak-anak itu, memeluk mereka, mendoakan mereka, dan juga memberkati mereka semua. Shalom. Halo adik-adik semua. Adik-adik PPA Abraham di Gereja Tuntang. Ya, kita sapa dulu adik-adiknya. Halo adik-adik. Halo, ya, perkenalkan dulu namanya siapa? Krista, ya, saya Mr. Panji, ya. Ayo kita tepuk corona dulu. Iya, salam sehat semua adik-adik di rumah. Apa kabar semuanya? Tentunya baik semuanya. Yuk supaya semangat, saya mengajak kita semua untuk tepuk semangat. Tepuk semangatnya seperti apa Kakak Ita? Tepuk semangat. 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 Oke, tepuk tangan semua untuk Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus sayang kita semua ya. Sayang kakak, sayang
Kakak Panji. Oke, hari ini kita mau ngapain kira-kira? Mau dengar cerita. Ceritanya tentang apa? Ayo adik-adik di rumah tahu enggak? Hari ini kita mau dengar cerita. Tadi Kak Ocha udah menyampaikan ya. Jadi kita tadi sudah juga menyaksikan video. Nah, hari ini kita sama-sama akan mendengar cerita. Cerita tentang apa? Yesus peduli kepada anak-anak. Yuk, siapa di sini sebagai anak-anak? Angkat tangan. Oke, Kalista atau Krista? Anak. Oke, kita panggil yuk Kak Jesi. Kok Kak Jesi belum datang ya? Kita panggil yuk. 1, 2, 3. Kak Jesi. Yuk Kak Jesinya datang. Halo Kak Jesi, salam. Apa kabar Kak Jesi? Tuhan baik. Puji Tuhan baik, karena kita punya Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus sayang kita semua. Ya, Kak Jesi kita mau dengar cerita nih. Oh, boleh. Kakak Ita mau dengar cerita? Mau. Oke. Kita penasaran gak? Ayo. Penasaran. Baik Kak Jesi, sebelum kita dengar cerita, kita mau bernyanyi dulu Kak Jesi. Oke. Kita mau sama-sama bernyanyi satu pujian yang mengatakan Yesus sayang padaku. Adik-adik siap? Siap. Oke, kita mau nyanyi bersama-sama. Sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ingin miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Ini firman-Nya di dalam. Oke, sekali lagi Kak Jesi, semua adik-adik semua ikut ya menyanyi ya. Yesus sayang padaku. Yesus Sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Oke Kak Jesi, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Oke adik-adik semuanya, sikap doa ya. Kak Ita, kita tepuk doa dulu yuk. Coba teman-teman yang ada di rumah, teman-teman PPA Abraham yang ada di gereja, yang ada di rumah, diajarin dulu tepuknya bagaimana. Coba Kakak Ita, tepuk doa, sikap doa, kepala tunduk, mata tutup, hening.
Oke ya adik-adik semuanya bisa ya. Kita ulang sekali lagi. Setelah itu kita berdoa. Nanti Kak Jesi yang akan memimpin kita berdoa. Oke Kakak Ita, yuk ajak adik-adik teman-teman yang ada di rumah untuk tepuk doa. Oke ya, ayo Kakak Ita. Mulai Kakak Ita. Tepuk doa. Sikap doa, kepala tunduk, mata tutup, hening. Ya, kita mau sama-sama berdoa ya. Silakan ikuti kakak. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Terima kasih. Karena Engkau baik bagi kami. Malam hari ini ya Tuhan, kami mau mendengar sebuah cerita tentang Engkau. Berkati kami Tuhan. Biarlah kami menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Oke, baik Kak Jesi, Dede Kalista, kita sudah siap? Siap. Oke, kita tanya adik-adik yang ada di rumah, yang ada di gereja. Adik-adik PPA Abraham, tanya dulu. Halo teman-teman, apakah sudah siap? Sudah siap. Kalau sudah siap, kita dengar yuk. Kak Jesi akan kasih cerita. Ya, kita dengar ya. Yuk Kak Jesi. Oke. Mau cerita apa ini Kak Jesi? Hari ini kakak mau cerita tentang Yesus yang peduli sama anak-anak. Oke Kak Jesi, kita mau tahu kenapa Yesus sayang kepada atau peduli kepada anak-anak. Kenapa Kak Jesi? Nah, kita mau sama-sama belajar dari satu firman Tuhan yang ada di dalam kitab Matius pasal 18 ayat yang ke-10. Nah, di situ Yesus berkata, "Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang anak-anak kecil ini. Kenapa? Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga." Nah, ini pengakuan dari Tuhan Yesus bahwa di setiap hidup anak-anak ada malaikat yang selalu menjaga dan melindungi mereka. Bahkan sebelum anak itu lahir, Tuhan sudah sayang sama anak itu. Kakak Ita dengar enggak? Ada apa tadi? Malaikat yang menjaga anak-anak. Yesus begitu sayang kepada kita semua. Kenapa Yesus sayang dan peduli kepada Kalista? Kenapa Kak Jesi? Karena bagi Tuhan Yesus, Kalista dan semua anak-anak itu berharga di mata Tuhan. Pada saat banyak orang berkerumun, ada banyak orang yang mau membawa anak-anak kepada Yesus, tapi murid-muridnya menghalangi Kak Jesi. Tetapi Tuhan Yesus menyuruh anak-anak datang kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus mau menunjukkan kalau tidak hanya orang-orang dewasa yang Tuhan mau berkati. Maka dari itu Tuhan Yesus menerima anak-anak dan sangat sayang sama anak-anak. Betul Kak Jesi. Kalau kita mau Yesus sayang kita, Yesus peduli kita, kita harus datang kepada siapa? Yesus. Datang kepada Tuhan Yesus. Datang kepada siapa adik-adik? Datang kepada Tuhan Yesus. Kak Jesi, sebelum Kak Jesi ceritakan tadi ada video ya. Kira-kira apa tadi videonya? Nah, di dalam video itu kan kita sudah lihat ada seorang anak kecil yang menegur kakaknya karena mencuri. Mencuri itu dosa atau tidak?
Dosa enggak? Ayo Kalista. Mencuri dosa enggak? Dosa. Kalista pernah mencuri enggak? Enggak pernah, hebat. Adik-adik di rumah pernah enggak mencuri? Ada yang ketawa itu. Mencuri itu apa? Dosa. Melalui video itu kita mau tahu bahwa mencuri itu adalah perbuatan yang Tuhan Yesus tidak suka. Nah, jadi untuk anak-anak semua, untuk adik-adik semua, termasuk untuk Kalista, terus berbuat baik walaupun kita masih kecil, kita masih muda, tapi tidak apa-apa. Perbuatan baik yang kita lakukan dengan keberanian itu sangat Tuhan Yesus sukai. Nah, kakak punya satu pesan untuk adik-adik semua, yaitu tetap belajar untuk datang kepada Tuhan, belajar untuk berdoa, memuji Tuhan. Karena ketika adik-adik semua datang kepada Yesus, Dia mau memberkati adik-adik semua. Baik adik-adik, hari ini kita sudah mendengar cerita dan tadi kita juga sudah melihat video ya. Tentunya adik-adik di rumah, Kak Panji yakin adik-adik sudah diberkati. Yesus peduli kepada siapa? Kepada anak-anak. Kak Panji akan berdoa untuk kita semua supaya semuanya mengalami kasih Tuhan, semuanya dipimpin, ditolong, dan semua adik-adik di rumah semua mengalami Yesus yang peduli kepada anak-anak. Ya, tutup mata semuanya dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang maha baik, Tuhan Yesus yang sayang kepada anak-anak, hari ini kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami sujud di hadapan-Mu seperti anak-anak yang dibawa kepada Yesus, dan Yesus memberkati kami semua. Yesus, hari ini kami rindu semua anak-anak PPA Abraham diberkati oleh Tuhan Yesus. Semua anak-anak tanpa terkecuali ya Tuhan Yesus, semua anak-anak mengalami berkat Tuhan. Mereka tidak sendirian, mereka disertai oleh Tuhan Yesus, mereka ditolong oleh Tuhan Yesus. Walaupun ya Tuhan hari ini kami sedang mengalami situasi pandemi COVID-19, kiranya Tuhan menyertai anak-anak, Tuhan menolong mereka, Tuhan memberkati hidup mereka supaya mereka bertumbuh benar dalam kasih karunia Tuhan. Biar mereka semakin mengasihi Tuhan, biar mereka semakin sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, sehingga kasih Yesus Kristus sungguh-sungguh nyata atas anak-anak PPA Abraham. Tuhan Yesus berkati para tutor, koordinator, bahkan ketua yang memimpin PPA. Kami juga berdoa untuk orang tua yang ada di rumah, semuanya diberkati oleh Tuhan. Sekali lagi ya Tuhan, Panji berdoa untuk anak-anak semua yang menyaksikan video tayangan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkati, Tuhan hadir dalam hidup mereka, Tuhan hadir dalam setiap kegiatan mereka. Tuhan memberkati masa kanak-kanak mereka, mereka bertumbuh
tumbuh dalam kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik bagi kami, Engkau sayang kepada kami. Kami rasakan kasih-Mu di dalam ibadah KKR pada hari ini. Kiranya Tuhan Allah memberkati anak-anak yang ada di rumah hari ini. Mereka kuat, mereka sehat, mereka pintar, mereka cerdas dan hebat luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, 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 amin. Halo adik-adik, saya percaya, Kak Panji percaya, semuanya diberkati. Sampai bertemu kembali dalam sesi berikutnya ya. Kami mengucapkan terima kasih kepada panitia KKR di PPA Abraham, Gereja Sidang Jemaat Allah GEJA Tuntang. Kami mengucapkan terima kasih, kami sudah diberi kesempatan untuk melayani firman Tuhan. Salam sehat selalu adik-adik, belajar sungguh-sungguh menjadi anak Tuhan yang luar biasa karena Yesus peduli sayang kepada anak-anak semuanya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Salam.